Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para dewan juri kompetisi orasi ilmiah tingkat nasional dalam acara Gebiar Mahasiswa Bidik Misi Nusantara 2021 di Universitas Riau beserta seluruh peserta orasi ilmiah yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulita Putri, delegasi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan orasi ilmiah berjudul Pendidikan Multikulturalisme sebagai representasi dari kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai kepada akhir hayatnya, melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap. Pendidikan adalah hal yang paling terpenting dalam kehidupan manusia, karena merupakan langkah paling awal untuk membentuk juga menciptakan peradaban yang jauh lebih baik. Dalam proses pelaksanaannya, pendidikan tidak mungkin bisa dipisahkan oleh nilai-nilai kebudayaan, karena keduanya saling beririsan satu sama lain. Proses transmisi nilai-nilai kebudayaan yang paling efektif adalah melalui pendidikan, dan melalui kebudayaanlah pendidikan dapat dilakukan hingga sampai saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Keadaan sosiokultural dan geografis negara Indonesia begitu beragam dan juga luas. Di dalamnya begitu banyak budaya, suku, ras, etnis, dan agama yang hidup, melingkupi, dan mewarnai kehidupan bangsanya. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri ada sekitar 1.340 etnis atau suku yang mendiami bumi pertiwi. Badan Bahasa juga Kemendikbud menyebutkan bahwasanya hingga sampai saat ini lebih dari 780 bahasa ibu teridentifikasi ada di negara Indonesia. Belum lagi beragam agama yang tumbuh subur memberikan warna di negeri kita tercinta. Dengan begitu banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia, berbagai konflik horizontal sangat berpeluang untuk terjadi. Misalnya yang sudah terjadi adalah konflik antar suku di Sampit, setelah itu adalah konflik antar agama di Ambon, dan yang paling terbaru adalah usaha bom bunuh diri yang dilakukan di Gereja Katedral Makassar. Segala kenyataan pahit yang terjadi seharusnya sudah menjadikan alarm pengingat bagi kita semua bahwa kita harus melakukan langkah preventif agar peristiwa yang merupakan bentuk penolakan atas keberagaman yang bersifat destruktif tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Dan untuk menanggulangi hal tersebut, cara yang paling terbaik adalah melalui jalur pendidikan. Memasifkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis pada pluralitas dan toleransi atau yang disebut dengan pendidikan multikulturalisme sangat perlu kita masifkan pelaksanaannya melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal, informal, atau non-formal, karena hal tersebut adalah hal yang paling mungkin dapat kita lakukan dan merupakan penggabungan dari sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan juga seluruh elemen yang tergabung dalam suatu negara. Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan seluruh potensi pada arah pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi terhadap keberagaman suku, ras, etnis, dan budaya, terutama yang ada di Indonesia yang begitu beragam kebudayaan juga kekayaannya. Pendidikan multikulturalisme menekankan pada aspek filosofis pluralis budaya dalam sistem pendidikannya yang berbasis atau yang berdasarkan pada nilai-nilai kesetaraan atau equality, yang kemudian akan memunculkan sebuah sikap toleransi, kemudian menghargai dan menerima segala keberagaman yang ada. Dengan ditetapkannya pendidikan multikulturalisme, strategi pendidikan tidak hanya bertujuan untuk kemudian peserta didik hanya paham persoalan mata pelajaran semata, tetapi juga memunculkan kesadaran
bagi para peserta didik untuk selalu berperilaku humanis, pluralis, dan juga demokratis. Sehingga seperti yang kita lihat sekarang, pendidikan tidak hanya berbicara soal angka atau kuantitas, tetapi juga kualitas dan juga dampak pendidikan yang seharusnya bisa memunculkan realitas yang jauh lebih baik. Karena sejatinya pendidikan merupakan representasi dari kebudayaan itu sendiri. Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.